Setiap hari, aku mengantar orang-orang menuju tujuan mereka, tapi tak pernah benar-benar tahu kemana arah hidupku sendiri. Sampai suatu pagi, seorang wanita dengan wajah panik dan aroma parfum mahal duduk di jok belakang motorku, mengubah segalanya dalam sekejap. Siapa sangka, perjalanan singkat itu justru membawa kami ke persimpangan yang tak pernah aku bayangkan. Dan kini aku bertanya-tanya, apakah cinta benar-benar bisa menembus batas antara langit dan bumi? Pagi itu, Jakarta seperti biasa, penuh kemacetan dan klakson bersahutan. Aku sudah mulai narik dari subuh, berharap bisa kumpulin cukup buat bayar kontrakan minggu ini. Peluh menetes di pelipis saat aku berhenti di pinggir jalan, menunggu orderan. Selanjutnya, notifikasi berbunyi. Penjemputan. Rina, Gedung Menara Harmoni. Gedung itu megah, tempat orang-orang berdasi dan bergaya hidup tinggi. Aku menarik napas dalam. Semoga nggak rewel, gumamku. Begitu sampai, kulihat seorang wanita berdiri sambil mengecek jam tangannya. Rambutnya hitam legam, diikat rapi. Kemeja putih dan rok pensil hitam membuatnya tampak profesional, tapi juga cantik. Dia menoleh padaku. Mas Bayu ya? Suaranya tenang tapi terdengar terburu-buru. Aku mengangguk cepat. Iya mbak, langsung jalan? Iya, tolong cepat. Iya, aku udah telat meeting. Kami melaju di antara padatnya kendaraan. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aku biasa dengan penumpang yang cuek. Tapi ada sesuatu dari mbak ini yang bikin aku kepikiran. Mungkin caranya menggigit bibir saat gelisah. Atau cara dia bicara, tegas, tapi tetap sopan. Sering bawa penumpang ke arah Sudirman. Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. Sering mbak, tapi jarang ada yang kayak mbak. Duduknya lurus banget dari awal. Dia tertawa, tulus. Tawa yang bikin dadaku hangat. Namaku Rina, mas. Biar nggak cuma panggil mbak terus. Bayu, balasku. Tapi panggil aja mas ojek juga nggak apa-apa. Kami tertawa lagi. Entah kenapa suasananya jadi ringan. Padahal kami baru saling kenal beberapa menit. Mas Bayu udah lama kerja begini? Tanyanya. Aku mengangguk. Lumayan, daripada nganggur. Dulu sempat kerja di bengkel, tapi tutup waktu pandemi. Jadi ya, banting setir narik. Dia mengangguk, pelan. Seolah menaruh perhatian, bukan sekadar basa-basi. Aku jadi cerita sedikit tentang ibu di kampung, adik yang masih kuliah. Anehnya, aku nggak biasanya cerita banyak ke penumpang. Tapi entah kenapa, sama Rina rasanya beda. Sampai di tujuan, dia turun sambil tersenyum. Terima kasih Mas Bayu. Hati-hati di jalan. Siap Mbak Rina. Dia melangkah masuk ke gedung megah itu. Aku sempat menoleh sekali lagi, melihat punggungnya, yang perlahan menghilang di balik pintu putar. Kupikir itu akan jadi perjalanan biasa. Tapi sore harinya, notifikasi lain muncul. Penjemputan. Rina. Gedung Menara Harmoni. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Apakah ini kebetulan, atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Beberapa minggu berlalu sejak pertama kali aku antar Rina. Anehnya, dia makin sering pesan ojek dan selalu pilih aku. Kadang pagi, kadang sore. Kadang cuma minta diantar ke kafe buat beli kopi, lalu pulang lagi. Aku nggak pernah tanya alasan dia, tapi aku nggak menyangkal. Aku mulai menunggu notifikasi dari dia tiap hari. Hubungan kami tumbuh pelan-pelan. Dari sekadar sopan santun, jadi candaan ringan. Dari percakapan ringan, jadi cerita pribadi. Semakin lama, semakin sulit untuk tidak memikirkannya bahkan di luar jam narik. Suatu sore, hujan turun deras. Rina duduk di belakangku, memegang jas hujan yang kupinjamkan. Mas Bayu, kamu percaya nggak kalau pertemuan itu bisa ngubah hidup seseorang? Tanyanya di tengah suara derasnya hujan. Aku berpikir sebentar. Percaya. Karena mungkin itu yang lagi aku rasain sekarang. Dia diam. Lalu tertawa pelan. Hati-hati mas, bisa-bisa aku baper. Aku nyengir, walau degup di dada makin kencang. Aku tahu, perasaan ini mulai nyata. Beberapa hari kemudian, Rina minta diantar ke taman kota. Bukan tempat biasa untuk cewek sekelas dia. Tapi aku ikuti saja.
Kami duduk di bangku taman sambil makan gorengan dari abang kaki 5. Dia melepas sepatunya, meluruskan kaki di atas rumput. "Capek banget hari ini," ucapnya. "Kerjaan kantor?" "Bukan, orang rumah." Aku menoleh, wajahnya berubah. Sorot matanya redup. "Mas Bayu, aku belum pernah cerita soal keluarga ya?" Tanyanya pelan, aku menggeleng. "Tapi kalau kamu mau cerita, aku dengerin." Dia menarik napas panjang. "Ayahku, pengusaha. Keras, dominan, semuanya harus sesuai rencana dia, termasuk hidup anak-anaknya." Aku mendengarkan tanpa menyela. Beberapa bulan lalu, dia jodohin aku sama rekan bisnisnya. Orang kaya, punya banyak usaha, mapan, tapi aku nggak suka. Aku bahkan nggak kenal baik dia. Suara Rina bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen milih hidupku sendiri. Tapi di rumah, aku nggak pernah punya suara. Aku ingin meraih tangannya, tapi aku tahu, itu bukan saatnya. "Rina," aku menyebut namanya pelan. "Aku cuma tukang ojek, aku nggak bisa janjiin apa-apa. Tapi, kalau kamu capek, kamu bisa sandarin diri sebentar. Di sini. Di pundak orang biasa ini." Dia memandangku, lama, lalu tersenyum kecil. "Mas Bayu, kenapa kamu nggak kaya?" Aku tertawa lepas. "Kalau kaya, mungkin kita nggak akan ketemu di atas motor." Rina tertawa juga, tapi tawanya kali ini pahit. Beberapa hari setelah itu, dia mulai jarang muncul. Notifikasi sepi. Pesan WhatsAppku cuma dibaca, tanpa balasan. Sekali waktu, dia cuma jawab singkat. "Maaf, lagi ribet di rumah." Hatiku mulai tak tenang. Perasaan ganjil tumbuh, seperti ada yang akan hilang. Dan benar saja, sore itu, aku datang ke depan gedung tempat biasa aku menjemputnya. Bukan karena ada orderan, tapi karena ingin memastikan. Dari kejauhan, kulihat Rina keluar bersama seorang pria. Jas mahal, mobil mewah, senyum ramah yang pura-pura. Tangan pria itu menyentuh punggung Rina. Aku lihat wajahnya, kosong. Bukan Rina yang aku kenal. Hatiku mencelos. Aku ingin pergi. Tapi kaki seperti tertancap ke tanah. Tak lama, ponselku bergetar. "Maaf Mas Bayu. Aku nggak bisa ketemu dulu." Aku menggenggam setang motor erat-erat. Inilah kenyataan, aku dan dia. Mungkin memang datang dari dunia yang tak bisa dipertemukan. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Rina. Kotak masuk pesanku cek setiap malam, berharap ada satu notifikasi darinya. Tapi tidak ada. Semua kosong. Sunyi. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan narik lebih pagi, pulang lebih malam. Tapi tetap saja, bayangannya muncul di setiap jalan yang kami lewati bersama. Suara tawanya, senyum simpulnya, semuanya menghantui langkahku. Sampai suatu malam, aku putuskan untuk memberanikan diri. Aku kembali ke taman kota, tempat terakhir kami tertawa bersama. Duduk di bangku yang sama, menunggu. Entah siapa yang aku tunggu, Rina atau hanya kenangan, yang sudah terlalu dalam untuk dihapus. Aku menunduk. Dadaku sesak. "Mas Bayu," aku mendongak. Jantungku seperti berhenti berdetak. Rina berdiri di depanku. Basah oleh gerimis, wajahnya letih. Tapi mata itu masih menyimpan cahaya yang sama. "Aku kabur," katanya lirih. "Aku kabur dari rumah." Aku berdiri. Kamu kenapa?" "Papa maksa aku nikah. Minggu depan. Semua sudah disiapkan. Tapi aku nggak bisa. Aku bukan boneka." Air matanya jatuh begitu saja. Aku cuma mau hidup yang aku pilih. Meski nggak sempurna. Meski nggak mewah. Aku menggenggam tangannya. "Erat, Rina. Kamu yakin? Dunia kamu dan aku beda jauh. Apa kamu siap disalahkan semua orang karena milih aku?" Dia mengangguk. "Aku capek hidup untuk orang lain. Aku mau bahagia dengan caraku sendiri." "Sama kamu, Mas." Aku menghela napas berat. Hati senang, tapi juga takut. "Kalau kamu yakin, aku nggak akan kemana-mana." Kami berpelukan di bawah gerimis yang makin deras. Tak peduli basah, tak peduli
pandangan orang. Hanya ada kami berdua dan keberanian yang baru tumbuh. Tapi tak semua berakhir indah. Keesokan harinya, aku didatangi dua pria berbadan besar saat sedang menunggu penumpang. Mereka membawa pesan singkat, "Jauhi Rina, atau hidupmu kami buat tak tenang." Aku tak sempat menjawab. Satu pukulan telak mendarat di perut. Mereka pergi begitu saja, meninggalkanku tergeletak di trotoar, menahan nyeri. Sore itu, Rina datang ke kontrakan setelah aku memaksa diri pulang. Masya Allah. "Mas Bayu, wajah kamu kenapa?" Aku menggeleng. "Nggak apa-apa. Luka biasa." Dia memelukku erat. "Ini salahku. Harusnya aku nggak libatkan kamu dalam masalah ini." Aku memandangnya. "Nggak, Rin. Aku yang salah. Aku nggak cukup kuat buat jagain kamu. Aku cuma tukang ojek. Nggak punya apa-apa." Dia menggenggam tanganku. "Tapi kamu punya hati yang aku pilih. Itu cukup. Aku ingin percaya." Tapi malam itu, saat dia tertidur di kursi kayu kontrakan sempitku, aku duduk diam sambil memandang langit-langit. Kalau cinta ini membuatnya menderita, apa aku masih pantas mempertahankannya? Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk lewat celah jendela kontrakan. Rina masih tertidur, berselimut jaketku yang lusuh. Wajahnya damai, meski jelas kelelahan. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, memandangi dia lama sekali. Di kepalaku, pertanyaan itu terus berputar. Apa aku layak? Hari-hari berikutnya, kami hidup dalam diam. Bukan karena tak saling bicara, tapi karena masing-masing menyimpan banyak rasa takut. Aku takut melihat Rina kehilangan semuanya hanya demi aku. Dan Rina, aku tahu dia sedang menunggu aku bicara lebih dulu. Sampai pada akhirnya, dia memberanikan diri. "Mas, kalau aku harus kehilangan semuanya, rumah, keluarga, kenyamanan, apa Mas Bayu masih mau berjalan sama aku?" Aku menatap matanya. Jujur, aku sempat ragu. Tapi ketika aku lihat betapa tulusnya dia bertanya, semua ragu itu hancur. "Aku nggak bisa janji hidup kita gampang, Rin. Tapi aku bisa janji, aku nggak akan pernah lepasin tangan kamu." Matanya berkaca-kaca. Itu yang paling aku butuh. Rina lalu melakukan hal yang paling tak kuduga. Dia kembali ke rumahnya. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menyatakan sikap. Di depan ayahnya, dia bicara dengan lantang. "Aku bukan barang, dagangan. Aku akan menikah dengan orang yang aku pilih, meski dia hanya tukang ojek. Karena dia satu-satunya yang nggak pernah mencoba mengendalikan hidupku." Ayahnya murka, Rina diusir, harta, fasilitas, semua dicabut. Tapi kali ini dia tidak menangis. Dia datang padaku sambil membawa satu koper kecil dan senyum paling tulus yang pernah aku lihat. "Aku sudah nggak punya apa-apa, Mas." Aku membuka pintu kontrakan. "Sekarang kamu punya satu hal. Rumah yang kita bangun dari nol, bareng-bareng. Hari-hari kami berat. Rina harus belajar hidup sederhana. Masak sendiri, cuci baju tangan sendiri, naik motor di bawah terik matahari." Tapi tak sekalipun dia mengeluh. Dia malah mulai bantu jualan online. Aku mulai tambah kerja, ambil borongan malam buat tambah penghasilan. 1 tahun kemudian kami nikah sederhana, cuma di mushola kecil dekat kontrakan. Tanpa gaun mewah, tanpa pesta besar. Tapi tawa kami penuh. Tangis kami, syukur. Beberapa orang masih memandang sinis, tapi semakin lama, semakin banyak yang paham. Termasuk ibunya Rina, yang diam-diam datang di hari pernikahan kami. Menangis dalam pelukan putrinya. Hidup memang tidak langsung jadi mudah, tapi setiap harinya terasa layak dijalani. Dan sekarang, saat aku mengantar penumpang seperti biasa, sesekali kutoleh ke rumah kecil di pojok gang, tempat Rina menungguku sambil menyiram tanaman. Dulu aku pikir cinta butuh kesetaraan harta. Tapi, cinta di mama butuh keberanian untuk memilih dan bertahan.